riya adalah menampakkan ibadah untuk meraih dunia, untuk meraih apa? Keterkenalan, untuk meraih pujian, untuk meraih penghargaan, tidak dari Allah tapi dari sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel kita untuk membahas persoalan-persoalan keislaman yang kita lihat dari perspektif cinta Allah, perspektif kedamaian dan kasih sayang. Hari ini kita akan bicara tentang salah satu penyakit hati yang saya kira semua kita pernah merasakannya, yaitu penyakit riya. Allah hanya menerima amal kita, ibadah kita dengan satu syarat, yaitu kita lakukan karena lillahi ta'ala atau ikhlas karena Allah. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW berkata, innallaha la yaqbalu minal amali, Allah itu tidak akan pernah menerima amal ibadah kita ila ma kana lahu kholisan, kecuali di dalam amal itu ada keikhlasan, wabtughiya bihi wajhuh, dan hanya dilakukan amal itu hanya untuk mengharapkan ridho dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tahu persis ketika kita beramal untuk Allah lillahi ta'ala, pengen ikhlas, tiba-tiba ada godaan setan yang kemudian dengan berbagai macam cara membuat kita kemudian mencederai keikhlasan kita, mengurangi keikhlasan kita. Salah satu godaan itu yaitu pintu riya. Apa itu riya? Riya itu adalah ru'yah. Akar katanya yaitu melihat. Artinya apa? Kita memperlihatkan amal kita yang mestinya untuk Allah, tapi kita nampakkan hanya untuk dilihat oleh manusia. Banyak sekali sejatinya sahabat-sahabatku definisi tentang riya. Misalkan kita baca Al-Is Ibnu Abdus Salam itu mengatakan riya adalah menampakkan ibadah untuk meraih dunia, untuk meraih apa? Keterkenalan, untuk meraih pujian, untuk meraih penghargaan, tidak dari Allah tapi dari sesama manusia. Al-Qurtubi lebih mengatakan hakikat riya itu adalah ketika kita menggapai dunia, ingin mendapatkan dunia dengan jalan ibadah. Ini luar biasa. Al-Qurtubi menitik beratkan pada seseorang yang ingin dapat dunia dengan jalan ibadah itu sejatinya adalah hakikat riya. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan riya adalah menampakkan ibadah kita untuk dipuji oleh orang yang kemudian melihat peribadatan yang kita tampakkan. Inti dari beberapa pendapat dari ulama tadi, kira-kira riya adalah ibadah yang kita lakukan yang mestinya untuk Allah lillahi ta'ala, tapi kemudian kita lakukan demi apresiasi makhluk, demi pujian manusia, demi dapat penghargaan, demi dapat hal-hal yang bersifat non ilahi tapi bersifat duniawi. Itu definisi riya. Yang selanjutnya mari kita diskusi tentang betapa bahwa riya itu sangat berbahaya. Banyak hadis dan banyak ayat Al-Quran yang memberikan warning kepada kita agar kita menghindari bahaya riya. Yang pertama, riya itu Rasulullah, Kanjeng Nabi mengatakan lebih berat, lebih berbahaya dari fitnah ad-dajjal. Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa ahwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal. Saya ini khawatir kepada kalian yang kekhawatirannya bahayanya melebihi fitnah dajjal. Apa itu? Rasulullah mengatakan yaitu seseorang yang yaqumu as-shalah, dia mendirikan salat, wa yuzayyinu salatuhu, dan dia membaguskan salatnya, lima yara min nadharir rajul,
tetapi dia membaguskan sholatnya bukan untuk Allah, tetapi karena ngelihat di sekelilingnya ada orang yang memperhatikan dia. Kenapa Rasulullah mengatakan fitnahnya riya, bahaya riya itu lebih berat dari fitnah dajjal? Karena fitnah dajjal kan waktunya tertentu, tapi riya ini selalu menelusup ke dalam hati kita ketika kita melakukan amal ibadah. Artinya apa? Riya ini bahaya yang setiap saat mesti kita hadapi. Yang kedua, kalau riya ada dalam ibadah kita, Allah mengatakan energi atau pengaruh positif dari ibadah kita menjadi hilang. Coba kalau kita baca surat Al-Maun, surat 107, Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Siapakah itu? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang waktu salat dia nggak ingat Allah tapi ingat yang lain. Alladzina hum yuraun, ketika dia salat ingin dilihat oleh manusia. Apa energi positif dari salat yang tidak nampak ketika riya? Wa yamnaunal maun, setelah salat dia tidak punya energi, tidak punya kemauan untuk berbagi atas apa yang dia miliki walaupun sedikit untuk membantu orang lain. Jadi kalau dua riya itu mengiringi perbuatan yang kita lakukan, energi positif, pengaruh positif dari pekerjaan itu menjadi hilang. Yang ketiga, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, yang lebih berbahaya lagi kalau riya itu kemudian mengiringi atau masuk ke dalam peribadatan atau amal kita, akan menghapus amal kita. Dalam surat Al-Baqarah 264 Allah katakan, Allah ingatkan kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan kau batalkan pahala sedekah kamu tuh dengan membicarakannya. Sudah sedekah tapi diomong-omongin, sehingga kemudian orang yang mendengar sedekah kita kemudian memuji kita. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya demi dilihat oleh manusia, wala yu'minu billahi wala yaumil akhir, bukan untuk Allah dan mengharapkan pahala di akhirat. Bahkan Allah melanjutkan ayat itu dengan mengatakan mathaluhu kamathali safwanin, kemudian perumpamaannya seperti apa ya? Seperti batu debu yang ada di atas batu yang licin. Kemudian batu itu debu yang ada di atas batu yang licin itu, kemudian ada hujan yang sangat lebat dan kemudian watarakahu solda, kemudian debu itu menjadi hilang begitu saja. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, orang yang riya itu tidak mendapatkan apa-apa dari amal yang dia kerjakan, hilang seperti tersapunya debu di atas batu yang licin oleh air hujan yang lebat. Oleh karenanya mari kita betul-betul jaga niatan kita ketika kita beribadah, bukan untuk apresiasi manusia untuk riya, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengatakan lewat lisan Nabi dalam sebuah sabdanya, inna akhwafu ma akhafu alaikum, saya ini sangat khawatir, kata Kanjeng Nabi. Apa yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi adalah asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Apa itu? Riya. Kenapa Rasulullah mengkhawatirkan riya? Karena Rasulullah kemudian melanjutkan wa yaqulullahu yaumal qiyamah, ketika Allah nanti di akhirat berkata kepada siapapun nanti termasuk kita, apa yang dikatakan? Idza ja'an nasa bi a'malihim, ketika semua orang mendapatkan balasan dari amal-amalnya di dunia, Allah mengatakan fangduru idhabu, pergilah kalian semua kepada siapa? Ilal ladzina kuntum turaduna, kepada orang-orang yang dulu kalian beramal itu untuk diapresiasi manusia. Apa yang terjadi? Kemudian Allah mengatakan fangduru, kemudian lihatlah apakah orang-orang yang dulu engkau persembahkan ibadahmu itu hal tajiduna indahum jazaan, mereka memberikan balasan enggak? Tentunya kalau sudah di akhirat masing-masing kita itu bingung dengan usaha kita, buru-buru kemudian berikan balasan kepada kita. Jadi rugilah orang kalau beramal dengan riya. Yang selanjutnya, kenapa riya itu sangat bahaya? Karena riya akan sangat menghinakan orang ya atau pelakunya. Rasulullah mengatakan man sama annasu bi ilmi, barang siapa beramal tapi pengen dilihat, pengen didengar apa yang Allah lakukan, sama Allahu bihi masami'a khalqi, Allah akan umbar
Allah akan perlihatkan aib-aibnya di dunia. Wa haqqarahu, kemudian tidak hanya itu saja, wa sagharahu, Allah akan menghinakannya, wa haqqarahu, dan Allah akan kemudian merendahkannya di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, betapa bahayanya riya, karena riya akan menambah kesesatan bagi pelakunya. Karena orang riya itu sesungguhnya ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang yang beriman, tapi sejatinya dia menipu dirinya sendiri. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam ayat 10 surat Al-Baqarah, di dalam hati mereka orang-orang riya itu ada penyakit, dan dengan riya yang terus-menerus penyakitnya akan semakin bertambah. Terakhir, kenapa riya ini bahaya? Karena kalau orang riya, umat kemudian terjangkit penyakit riya, pertolongan Allah akan tidak lagi Allah berikan. Allah mengatakan dalam sebuah hadis Nabi, innama yansurullah, sesungguhnya Allah akan menolong hadhil ummah, umat ini apa? Bidha'ifiha, dengan kelemahan-kelemahan mereka. Artinya Allah akan menolong umat Islam gara-gara apa? Gara-gara orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Apa? Bidakwatihim, dengan doa-doa mereka, wa sholatihim, dan sholat mereka, wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Riya itu lawan dari ikhlas. Maka ketika ikhlas tidak ada lagi karena riya, maka pertolongan Allah juga akan jauh dari kita. Pertanyaannya, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, apakah semua yang kita tampakkan itu berarti riya? Tidak, ternyata banyak orang yang tidak paham. Ada beberapa amalan yang sejatinya tidak termasuk riya. Apa itu perbuatan-perbuatan itu? Pertama, ketika kita mendapatkan pujian, tetapi pujian itu bukan kita inginkan. Misalkan begini, Rasulullah mengatakan, aro'aita, apakah ada sahabat itu bertanya, aro'aitar rojul, apa pendapatmu wahai Rasulullah, ketika ada seorang laki-laki ya'malul amala minal khair, dia mengerjakan amal yang baik, kemudian apa? Wa yahmaduhun nasu alaihi, kemudian manusia itu memujinya, mengapresiasinya. Apakah itu riya? Rasulullah mengatakan, la tilka ajilu busrol mukmin. Bukan itu bukan riya, tetapi itu adalah apresiasi yang disegerakan oleh Allah bahkan di dunia. Kuncinya apa? Kuncinya dia meniatkan beramal baik itu bukan untuk apresiasi, tetapi bahwa mendapatkan pujian itu sekedar bonus. Ajilu busrol mukminin, dia mendapatkan apresiasi yang lebih awal bahkan di dunia. Yang kedua, tidak termasuk riya ketika orang itu senang beribadah bersama-sama. Kalau dia sendirian, dia agak males, banyak kendala dan sebagainya, tapi ketika bareng-bareng kan ditampakkan itu. Tetapi dengan bareng-bareng dia semangat, itu tidak dihukumi dengan riya. Yang ketiga, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang berpakaian bagus, sandalnya bagus, itu riya atau tidak? Bahkan Rasulullah menjawab dengan jawaban indah, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah juga mencintai keindahan. Seseorang disebut riya itu cirinya adalah al-kibru, yang namanya kesombongan itu bukan berpakaian bagus, bukan sandalnya bagus, bukan sepatunya bagus, tapi al-kibru itu batorul haq, orang yang menolak kebenaran, wa ghamtur rijal wa ghamtun nas, dan kemudian dia meremehkan manusia. Jadi ingat, tidak semua yang ditampakkan itu berarti dihukumi riya. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak mungkin kecuali kita tampakkan, sholat Jumat, kita umroh, kita haji, atau menyembelih hewan kurban bersama-sama, kalau itu untuk syiar, asal kita bisa menjaga keikhlasan kita, itu tidak termasuk riya. Terakhir, sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, apa yang mesti kita lakukan agar amal kita yang sudah kita lakukan ini kemudian muspro, tidak ada artinya karena ada riya di dalamnya? Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, kita memohon pertolongan kepada Allah agar apa? Allah senantiasa menjaga kesucian hati kita, keikhlasan niat kita. Salah satu yang diajarkan adalah doa
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengajarkan doa begini, Allahumma inni a'udzubika an usyruka bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lamu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu perlindungan dari mensekutukan Engkau dari sesuatu yang saya ketahui, dan saya mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak saya ketahui. Yang kedua, sahabat-sahabatku, kalau kita mau tidak riya, sebelum kita beramal tolong dijaga hatinya, diperbaiki, diluruskan niatnya. Jadi sebelum melakukan sesuatu yang paling penting luruskan niat, jaga hati, sehingga kemudian waktu bismillah melaksanakan aktivitas itu lillahi ta'alanya betul-betul terjadi dan bukan karena riya atau apresiasi manusia. Yang ketiga, kalau bisa, kalau kita belum siap untuk riya, terjebak pada riya, sembunyikan ibadah-ibadah kita. Dalam bahasa hadis yang lain, orang yang kalau sedekah itu tangan kanan, tangan kiri kalau bisa tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Kalau kita memulai untuk belajar ikhlas. Yang keempat, riya bisa kita hindari dengan terus mengingat betapa bahayanya riya, betapa sia-sianya amal kita kalau kemudian terkotori oleh riya, sehingga kemudian menjaga betul keikhlasan kita hati-hati betul. Dan yang kelima, mari kita belajar daripada salafus soleh, belajar dari Nabi, belajar dari para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka menjaga hatinya agar kemudian aktivitas amal mereka tidak sia-sia karena riya dan bukan karena ikhlas karena Allah. Dan terakhir, ini menjadi penting, watawasau bil haq. Bagaimana kita punya komunitas saling mengingatkan saudara kita kalau sedang beramal, tolong diingatkan, tolong jaga keikhlasannya, tolong jangan sampai kemudian ada masuk ke dalam amal kita itu sebuah niatan yang bukan karena Allah. Dengan amalan-amalan itu, dengan tips itu, insya Allah paling tidak kita terus belajar berjihad untuk mengurangi bahaya penyakit hati yang sangat berat, yaitu riya. Itulah beberapa hal yang hari ini kita bisa belajar tentang riya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita agar hati kita terus bening, sehingga kita bisa meniatkan seluruh aktivitas kita lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah, dan bukan untuk interest duniawi, bukan untuk diapresiasi manusia, karena itu akan menggugurkan pahala ibadah kita karena kita sudah terjebak pada riya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita dari sifat riya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.